Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Pertama, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada pagi ini. Dan tak lupa selawat bering salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pada Dr. Roni Eka Saputra yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan Zoom kuliah subuh kita pada pagi ini dengan judul Spondilitis TB. Terima kasih juga pada Dr. Rizky yang telah menyempatkan untuk hadir. Tanpa memperpanjang mukadimah, mungkin langsung aja kita mulai kuliahnya, Pak. Ya. Pada dokter ini dipersilahkan. Ya, kasih, Gif. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kuliah subuh. Tapi kuliah subuh mengenai spondilitis TB. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak dan berdiskusi. Dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini didapat dalam pelaksanaan program studi bedah ini bisa dipahami, bisa menambah pengetahuan adik-adik PPD semua mengenai spondilitis TB. Salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Rizky tidak ada ya? MC sudah menyampaikan tadi bahwa materi kita adalah mengenai spondilitis TB. Suara saya kedengaran ya, Gif? Ada, Pak. Kedengaran, Pak. Ya. Spondilitis TB ini penyakit kalau di ortopedi itu paling banyak, apalagi di bagian divisi spine. Dia kasus yang terbanyak. Apalagi kita di negara berkembang, daerah-daerah padat, daerah-daerah kumuh, nah itu pasti kasusnya akan tinggi. Ya, saya mau share. Ini kelihatan semua ya? Kelihatan, Pak. Spondilitis TB. Sebelum kita sampai pada keadaan bagaimana itu spondilitis TB, harus paham dulu mengenai anatomi pada tulang belakang. Spondilitis TB itu asal katanya spondilisis gitu. Nah, jadi spond itu menunjukkan tulang belakang. Tapi kalau infeksinya pada long bone, tulang lain, nah itu osteomyelitis. Tapi ada juga yang menyebutkan osteomyelitis of the spine. Nah, ada juga yang menyatakan seperti itu. Tapi sudah lumrah di dunia kita sebut adalah spondilitis TB, tuberculosis spondylitis. Nah, anatominya ini nih biasanya, Pak ya. Ya, di cervical ada 7, thoracal ada 12, lumbal ada 5. Variasi lumbal itu ada yang 4 disebut dengan sakralisasi, ada yang lumbalnya 6
disebut lumbalisasi. Dan biasanya yang mengalami sakralisasi atau lumbalisasi itu lebih sering mendapatkan nyeri pinggang, ya, low back pain yang sangat mengganggu. Ya, itu variasi. Kemudian di cervical itu 7. Tapi ada rib cervical namanya. Di cervical 7 ini ada seperti memanjang, seperti rib, seperti iga. Nah, ada rib cervical. Nah, itu bisa menyebabkan thoracic outlet syndrome, ya, karena menekan beberapa root yang keluar. Gitu. Kemudian kalau ini dari AP, ini dari lateral. Lihat beberapa ciri khas, ya, cervical anatominya. Ini oblik, fasetnya kita lihat. Ya, fasetnya dia oblik. Ya. Nah, kalau di torakal dia flat. Ya. Kalau di lumbal dia kayak orang salaman gitu. Ya, orang salaman. Nih, fasetnya ya. Jadi yang bergerak pada tulang belakang kita itu dari fungsi sendi faset-fasetnya semua. Maka pada proses terjadinya degeneratif yang penyebab nyeri terbanyak ya dari faset-faset ini. Ya. Gerakannya terganggu, gerakannya terbatas karena masalah di faset. Nah, kemudian bagian-bagian anatomi ini ada korpus, ada pedicle, ya, ada bagian posterior itu lamina, proses spinosus, ya. Nah, nanti keluarlah root dari sini. Ya. Cervical bagi 2, ada cervical atas, cervical bawah. Cervical atas itu C1, C2. Cervical bawah C3 sampai C7. Masalah di cervical atas, masalah terjadinya rotasi, ya. Ketika ada terganggu, itu rotasinya terganggu. Nggak bisa lagi rotasi kanan, rotasi kiri. Mulai dari foramen magnum, maka itu disebut dengan medulla spinalis, spinal cord. Spinal cord itu sampai ke lumbal 1. Nah, variasi sampainya ujungnya di mana itu variasi macam-macam. Ada torakal 12 L1 dis, ada di lumbal 1 L2 dis. Kemudian ketika terjadi penurunan neurologis yang biasa kita kenal dengan ASIA score, ya, ASIA score. Kenapa pada cervical hanya periksa di C5 sampai T1? Karena fungsi motorik di C1 sampai C4 tidak ada, gitu. Fungsi motorik. Nah, dia sensorik saja. Demikian juga di torakal 2 sampai lumbal 1. Dia hanya sensorik saja, ya, mensuplai sensorik. Daerah iga itu otot-ototnya yang mengembangkan itu kan intercostalis muscle, ya. Itu karena dorongan diafragma, ya, diafragma yang dorong. Ketika ada masalah di cervical 4 ke atas, nah itu ada nervus phrenikus yang di diafragma itu terganggu, maka daya dorong diafragma itu terganggu, maka kelihatan nafasnya abdominal, gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kalau sudah ada nafas abdominal, wah itu berat tuh keadaan, lama-lama semakin kuat deh, ya, karena dadanya nggak ngembang untuk mensuplai untuk mendapatkan oksigen dengan baik, gitu ya. Maka kalau sudah terbiasa dengan pemeriksaan C5T1 ini udah mendarah daging aja nih. Ketika ketemu pasien di IGD, di poli, wah ini dikenanya di C5, wah ini kenanya di C7. Jadi harusnya fasih dalam memeriksa defisit neurologis. Ada pada C5 eboflexor, wrist extensor, elbow extensor, finger flexor, dan finger abduction, gitu ya, finger abduction, gembang-gembang ini. Kemudian di ekstremitas inferior yang kita periksa di L2 sampai L1, ya, hip fleksi, knee extensi, ankle dorsofleksi, long toe extensi,
ankle plantar flexi. Nah, itu ibu jari kaki saja yang kita ekstensikan, nggak usah semua jari pada L5 itu. Kalau dia bisa jalan, ketika S1-nya kena, dia suruh jinjit saja. Nah, kalau L4 mau suruh kebalikan dari jinjit. Nah, itu cara praktis dalam memeriksa pasiennya. Tapi kalau sudah terjadi defisit neurologis yang kenanya di servikal, ya udah kena semua itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana menilai motorik? Motorik itu 0 sampai 5. Ya, harus ingat itu 0 sampai 5. 0 itu tidak ada sama sekali kontraksi, 5 itu seperti kita normal. Ya. Jadi kalau ambil garis titik tengah 3, dia bisa melawan gravitasi. Kalau kita periksa bicep brachii untuk flexor elbow, ya, ini ya, dia telentang pasiennya kan, dia bisa mengangkat melawan gravitasi. Ya, melawan gravitasi itu 3 kan. Tapi kalau dia 2, dia nggak bisa melawan gravitasi. Jadi gimana cara dia nilainya kita 2? Mungkin dia miring posisi. Dia bisa gerak tapi dalam keadaan miring. Jadi tidak melawan gravitasi. Maka harus dipahami bahwa 3 itu motoriknya harus melawan gravitasi. Kalau seperti knee ekstensi tadi ya. Nah, ini L3 ini. Ini ekstensi ini. Kalau dia melawan gravitasi gimana posisinya? Dia posisinya hipnya harus dalam fleksi. Kita fleksikan hipnya, ya koksinya kita fleksikan. Jadi lututnya dalam keadaan fleksi kan. Nah, jadi dia dalam keadaan fleksi itu kita angkat. Jadi dia melawan gravitasi. Maka kalau istilah mengangkat kaki, angkat kaki di L5 di 55 pada biasa pemeriksaan status neurologis gitu ya 555 dibikinnya. Angkat kaki. Kemudian L5 yang kedua angkat kaki juga. 5 ketiga angkat kaki juga. Jadi ototnya sama saja yang dilakukan kan. Maka kalau kita bedakan otot-otot masing-masing ini bisa menjelaskan lesinya di mana. Patologinya di mana. Nah, ini istilah Frankel ya. Frankel grade-nya bisa apa gitu. A, B, C, D. Demikian juga di Asia ini, maka kita pakai lebih komplit ya daripada Asia skor ini ya. Complete, incomplete, A, B, C, D, E. Nah, ini yang terjadi defisit neurologis yang komplit. Ya. Yang menyebabkan kerusakan yang keseluruhan dari spinal cord itu. Ya. Tapi ada yang partial spinal cord injury. Maka ada namanya central cord syndrome, ada namanya brown squat syndrome, anterior cord syndrome, posterior cord syndrome, cauda equina syndrome, conus medullaris syndrome. Jadi nanti mungkin lain waktu kita bicarakan ini. Nah, kita masuk. Jadi mudah-mudahan dengan pendahuluan tadi ya, masalah anatomi, pemeriksaan fisik, nah, itu harus menjadi kebiasaan. Maka di level chief, di level kandidat ujian itu harusnya pemeriksaan fisik sudah harus luar biasa mantap gitu. Ya, mana yang disebut dengan UMN, mana yang disebut dengan LMN, apa pemeriksaan patologis refleks fisiologis, gimana caranya. Nah, itu walaupun sudah dilakukan di masa dokter muda, tapi dengan pemeriksaan kita yang sering terus-menerus, itu semakin menyatakan kemampuan pemeriksaan fisik kita bertambah harusnya. Ya. Sekarang kita masuk di spondilitisnya ya, bahwa penyakit yang paling lama ini, ya buktinya adalah ditemukannya di mumi, ya mumi di piramid itu di Mesir dan Peru. Peru juga berkembang dalam hal mengawetkan mayat ya, dan ditemukanlah destruksi di tulang, kemudian bengkok, ada gibus gitu ya. Terlihat ada kifosis yang berat. Pada menyatakan bahwa penyakit ini penyakit yang sudah lama. Dan secara ilmiah
Nah, itu dilaporkan oleh Percival Pot itu tahun 1779 ya. Namanya makanya ada namanya disebut dengan pot disease. Nah, yang perlu diingat juga bahwa paling sering terjadi spondylitis TB itu di daerah thoracolumbar. Nah, kenapa di thoracolumbar? Paling sering nih ya, cerita kita paling sering. Karena itu ada namanya plexus Batson. Itu anyaman pada pembuluh darah yang ada di sekitar thoracolumbar itu. Thoracolumbar region itu. Sehingga anyaman-anyaman inilah yang membuat TB itu nyaman dia di tempat di situ. Ada turbulensi aliran yang menyebabkan dia bisa menginap di bagian korpus di anterior, ya. Dan paling sering di anterior karena supply plexus Batson ini lebih banyak ke anterior. Ya. Dan sangat jarang kita sampai ketemu nanahnya itu menyebabkan kerusakan pada posterior komponen, ya. Walaupun nanahnya keluar, tapi tidak menyebabkan destruksi, ya, bengkak di belakang, fluktuasi, abses, ya. Kemudian kita aspirasi keluar nanah, tapi tidak pernah menyebabkan destruksi yang hebat pada posterior komponennya. Maka lebih sering dia terjadinya kerusakannya itu di anterior, di korpusnya, ya. Maka harus dibedakan spondilitis karena TB atau spondilitis karena non-TB, spondilitis spesifik atau non-spesifik. Biasanya kalau yang spesifik yang TB ini, itu dia menyerang korpus. Diskusnya intak, ya, diskusnya intak. Maka ketika kita lakukan dekompresi itu kita bisa mengambil diskusnya masih utuh, nggak lisis deh. Nah, tapi kalau pada yang non-spesifik karena infeksi banal, E. coli, Staphylococcus, Streptococcus, itu mulainya dari sini nih. Disebut dengan discitis. Diskusnya yang lisis duluan, diskusnya yang rusak, baru dia menyebabkan kerusakan pada korpus. Walaupun plexus Batson itu banyak di thoracolumbar region, tetapi tetap saja spondylitis TB itu risiko pada semua area di tulang belakang. Ya. Nah, bisa di cervical, torakal, di lumbal, sampai di bawah, sampai di sakrum. Gitu. Dan dia jarang juga menyerang organ-organ lain. Misal kalau spondylitis TB masuk ke intraabdomen, nggak ada juga. Dia absesnya di belakang, kena ke ginjalnya, jarang juga. Tapi ada kalau dari ginjal, infeksi situ, bocor fasianya sampai ke swas muscle-nya bisa. Itu beberapa kasus sudah kita temukan itu. Tapi kalau spondylitis TB jarang yang sampai dia nembus ke ginjal, nembus ke intraabdomen, intraperitoneal, ya. Nah, beberapa ciri khas dari destruksi pada anterior ini ada bentuknya sentral, ya. Di sentral ada kenanya di anterior, paradiskal. Paradiskal ini tetap di korpus, tapi di paradiskalnya. Diskus di bawahnya itu. Kemudian atipikal. Atipikal ini beberapa destruksi pada korpusnya. Nah, ini paling sering. Maka dengan adanya destruksi pada anterior komponen di tulang belakang kita, maka posteriornya kuat. Maka ada orang yang bongkok, ya, udah hancur korpusnya, masih bisa jalan. Ya, walaupun dia sempat dulu ceritanya, riwayatnya, dia sempat lumpuh, kemudian perbaikan, sembuh sendiri, ini udah nyatu, udah fusi, posteriornya yang intak, ya udah menonjol, makanya itu disebut dengan gibus. Ada si bongkok, makanya kalau ada yang si bongkok jelas gibusnya, dia jalan, itu bisa kita tanya lagi bahwa dia pernah riwayat spondylitis TB. Ya, walaupun kalau kita tanyakan tidak ada riwayat yang lain, gitu. Yang paling sering juga riwayat trauma, jatuh, faktor kompresi, bisa saja dia bungkuk juga kan.
Nah, tapi paling sering yang bungkuk yang bisa kembali jalan normal itu biasanya paling banyak adalah kasus spondylitis TB. Manifestasi klinisnya dari 3 ini, ya. Kalau terjadi bone destruction, kerusakan tulang, ya paling klinisnya nyeri, ya, nyeri, ada defisit neurologis yang terjadi ketika destruksi sudah menekan, terjadi kelemahan-kelemahan, ya. Nah, abses juga ada bentuk abses yang mencari jalan keluar sampai di psoas, sampai di insersi psoas itu. Insersi psoas itu di trochanter minor, ya, makanya di iliaka, di inguinal. Di inguinal itu akan bisa saja absesnya keluar, ya. Bisa ada di posterior juga, ya. Nah, jadi dan TB itu punya ciri yang begitu banyak, 1000 muka istilahnya, ya. 1000 muka. Dia bisa seperti kesannya malignan, tapi ternyata TB. Ya. Dia absesnya banyak, destruksinya tidak banyak. Gitu. Absesnya hanya produksi yang banyak, destruksinya tidak ada. Gitu. Ya. Jadi sangat berbagai macam bentuk manifest di setiap individu dengan diagnosa spondylitis TB ini. Ya. Kemudian telah terjadinya bone destruksi, abses yang banyak, tentu yang dikejar berikutnya adalah ke medula spinalisnya, ada stenosis menyebabkan defisit neurologis. Istilah stenosis itu istilah ketika kanalnya menyempit. Ya, jadi jangan sangka kalau istilah kanal stenosis pada degeneratif. Tapi kita juga tidak juga menyebutkan adanya spondylitis TB terjadinya kanal stenosis. Tidak juga seperti itu. Tapi ketika ada destruksi, tulangnya lunak, fragmennya tertekan dan menekan ke kanal spinalisnya, nah, itu terjadi stenosis kan. Jadi penekanan. Nah, itu yang menyebabkan defisit neurologis. Dengan abses pun bisa dia menekan, gitu ya. Menekan abses yang banyak, sehingga terjadi juga defisit neurologis. Nah, ini gejala-gejala biasa pada spondylitis TB, ya. Demam, berat badan turun, tapi berat badan turun ini masih malah sekarang menjadi kontroversi, ya. Ada beberapa orang yang berat badan nggak turun-turun dengan overweight, obese, tapi menyebabkan juga dia ada mengalami spondylitis TB. Ya. Kemudian terjadinya kompresi, defisit neurologis lagi, bisa pada cervical, ya, sampai ada di cervical itu bengkaknya di mana tuh, di faring, ya, menonjol konsol THT di insisi THT ternyata nanah, ternyata ketika di ronsen, wah, destruksi di korpus cervicalnya, ya. Nah, ini banyak, makanya tadi saya sampaikan bahwa spondylitis TB ini bisa 1000 muka deh. Ya, datangnya kemana-mana dulu, baru ketika manifest defisit neurologisnya berat, barulah kita ketahui bahwa penyebabnya bisa macam-macam deh. Nah, ini pada anak-anak, ya, anak-anak sangat cepat tuh, sangat cepat. Tapi recovery-nya juga cepat. Kita ngapa-ngapain nih dalam beberapa bulan, ini bisa jalan kembali deh. Dia lumpuh gitu ya, menekan ini, destruksinya hebat di lumbal 3. Ya. Ini terbentuklah gibus. Kalau tidak segera kita lakukan koreksi, kemudian abses yang terbentuk tidak kita evakuasi, lama-lama kelumpuhannya bisa permanen gitu. Nah, tapi mungkin pada anak-anak dengan daya tahan tubuhnya bisa saja dia absesnya berkurang, ini terjadi fusi, ya. Maka kadang ketemu juga nih orang dewasa, maka orang tua sudah destruksi seperti ini tulangnya gitu ya. Nah, makanya ketika waktu kecilnya mungkin terjadi seperti ini, ya. Lagi busnya seperti ini. Ini ya beberapa tempat-tempat yang paling sering terjadi, ya. Paling sering ini di thoracolumbar, kedua di lumbal, thoracal cervical. Dan bisa lebih dari satu
vertebra, bisa lebih dari 2 vertebra. Ini kita lihat nih. Ini CT scan atau MRI ini. Siapa yang saya tanya ya? Ya, ini CT scan. Ya, CT scan kita lihat, nah, makanya kita harus membedakan yang mana CT scan, mana MRI. CT scan itu lebih punya kekuatannya di tulang ya, destruksinya kelihatan. Ya. Walaupun seperti itu, soft tisunya masih kelihatan juga. Maka pada brain CT scan bisa lihat kan, ada bone window, ada soft tisunya bisa kita lihat gitu. Nah, ini demikian juga di sini nih. Dengan CT scan masih bisa kita melihat adanya abses atau tidak. Ya. Nah, makanya perhatikan destruksi yang terjadi pada tulang belakang. Nah, kemudian ini saya mau lihatkan MRI. Ya, MRI itu biasanya 3 lembar standar. Ya, 3 lembar standar. Dan kalaupun dia digabung-gabung, dia mana yang T1 pada T2 kan. Ini kita lihat di bagian yang kiri ya. Yang kiri ini ada whole spine. Jadi standar pada MRI harus ada whole spine. Jadi seorang radiografer harus mengambil ini dulu. Kita minta misalnya MRI lumbal. Dia fokusnya akan lumbal. Tapi ketika orang yang paham radiografer permintaannya MRI, tapi dia curiga ada di torakal. Ya, memang ada masalah di lumbal, ada juga masalahnya di torakal, ada juga di servikal. Nah, kadang dia konfirmasi ke DPJP yang meminta, ini gimana dok? Ini kelihatan lebih berat yang di torakal ya, lebih berat yang servikal. Nah, yaudah di situ fokus. Itu kalau di Siti Ramah sudah saya ajarin tuh radiografer seperti itu ya. Maka dia menjambil karena mereka banyak, kemudian tiap sebentar berganti. Nah, kadang pesan kita yang sebelum-sebelumnya tidak sampai juga. Nah, kadang ada yang miss juga. Dia masalah di sini ternyata di atasnya ada tumor intradural misalnya. Ada mungkin beberapa presiden instansi sebelumnya mungkin ada pernah mengalami itu. Ada tumor intradural gitu. Nah, kita minta MRI kembali, MRI-nya lama lagi lebih dari 1 bulan kan. Udah kita laksanakan saja dengan pandangan dari whole spine ini. Kemudian ini sagittal. Nah, ini pandangan sagittal, ini koronal. Ya. Nah, ini koronal, ini aksial. Kalau 1 lembar lagi nanti itu yang standarnya adalah patokan di lumbal ini yang sagittalnya. Sagittal yang T1, yang T2. Nah, ini sekarang yang aksial lah. Ya, aksial yang harus kita lihat bahwa pengambilan MRI itu istilahnya mana yang T1, mana yang T2. Ya, jadi dia tangkap medan magnetnya itu sampai ke paparannya kemudian ditangkap kembali. Nah, itu istilahnya T1, T2 gitu ya. Pada yang sebelah kanan ini, nah ini T1. Sebelah kiri T2. Kenapa T2 di sebelah kiri? Ciri khasnya adalah semua cairan bagian yang mau kita ambil itu warnanya putih pada T2. Apa saja? Ini ya, cerebrospinal liquid, ya, LCS, ya putih. Kemudian diskus yang masih sehat putih, ya, karena cairannya masih tinggi. Ini lemak, ya. Nah, tapi tidak seputih dari LCS tadi ya, lemaknya masih putih. Maka kita lihat nih di bagian yang aksial, ya. Nah, ini yang normal, kita lihat normal medula spinalisnya, korpusnya normal ya. Nah, di samping kanan kiri ini ada psoas muscle, ya. Nih perhatikan. Nah kemudian ini ada seperti kok putih juga nih,
ya, tambah lama ke bawah, ini tambah lama putihnya tambah besar gitu ya, tambah besar, kemudian terlihat ada destruksi di korpusnya. Nah, itu yang terperhatikan. Maka ketika kalau di ortopedi asesmen ini fokus fotonya di sini nih, lihat kan patologinya di mana gitu. Terlihat bahwa absesnya dominan di sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Ini karena pandangan yang sebelah kiri itu posisi kanan pada pasien. Bandingkan dengan T1. Nah, ini membandingkan. Jadi fungsi T1 juga maknanya melihat bagaimana nanah pada T2 ini terlihat. Di sini juga destruksinya sampai kemana deh. Dan terlihat bahwa fokusnya kan di sini, di psoas muscle itu. Tidak pernah dia menyeberang ke intraperitoneal, sampai juga tidak akan pernah menyerang daerah ginjalnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham dengan MRI ini. Jadi ketika melihat juga bisa paham. Keluarnya abses seperti ini. Ya, dia tenang-tenang saja, pinggir-pinggirnya sedikit gitu. Call absesnya. Jadi dia kalau nanah yang infeksi banal kan merah semuanya. Merah, kita tekan di sekitarnya nyeri. Gitu ya. Terpenuhi Celsius grade-nya tadi. Nah, kapan dilakukan indikasi pembedahan? Jadi ingat, jadi spondylitis TB itu tidak semuanya dilakukan pembedahan. Ya, masih bisa kita lakukan konservatif dengan pemberian OAT, obat antituberkulosis, dipetres. Nah, kalau destruksinya tidak hebat, nanahnya juga tidak banyak, ya masih bisa di awal-awal masih bisa kita lakukan konservatif. Maka jangan semuanya dikatakan kalau udah TB harus dioperasi, tidak juga. Diagnostik kita yang datang ke rumah sakit itu malah sudah yang berat-berat gitu. Yang datang ke puskesmas itu sebenarnya, maka kemampuan seorang dokter umum yang ada di puskesmas juga harus ditingkatkan harusnya. Jadi kemampuan dia menegakkan di puskesmas TB, curiga ke TB, sudah lihat beberapa pemeriksaan-pemeriksaan, baik pemeriksaan secara klinis atau pemeriksaan penunjang, sudah harusnya diberikan terapi yang adekuat. Gitu. Nah, yang datang ke rumah sakit kita, ya biasa sudah dengan komplikasi-komplikasi, dengan sudah datang dengan kondisi-kondisi berat, gitu ya. Terjadinya defisi neurologis, deformitas, ya, kemudian tidak ada respon dengan OAT, kemudian abses yang besar, nah, biasa juga ada dilakukan tidak jelas, dilakukan biopsi ini ya, apakah ini malignan atau abses atau karena spondylitis TB, nah, tidak jelas, ya udah kita lakukan indikasi melakukan pembedahan. Ya. Ini, jadi spondylitis TB ini bisa gibus yang ringan-ringan saja sampai gibus yang berat seperti ini. Ya. Nah, ini perempuan sudah beranak 2, tapi bungkuknya lebih dari 100 derajat Cobb angle. Ya. Nah, bisa dengan pemasangan gips saja bisa. Ada destruksi sedikit, abses yang kita keluarkan, kita pasanglah dengan body jacket seperti ini. Ya. Ini sampai pembedahan, melakukan dekompresi, stabilisasi. Diberi demang, tentu itu termasuk dalam tindakan yang dilakukan. Ada 2 approach yang kita lakukan, yang biasa dilakukan. Pertama dari anterior, kedua dari posterior. Tergantung destruksinya. Kalau absesnya lebih banyak, destruksinya sedikit, absesnya kan di anterior, maka masuk kita di anterior. Posisi bisa dilakukan mulai dari cervical ini di anterior, dekompresi, di anterior diberi demang, bisa melakukan torakotomi atau frenikolumbotomi. Ya. Frenikolumbotomi itu daerah torakal 12L1. Jadi itu buka torak, diafragmanya kita angkat sampai juga masuk ke bagian retroperitoneal. Itu toraco-frenikolumbotomi. Atau lumbotomi saja di daerah lumbal. Nah, itu untuk anterior.
Dan kemudian di posterior, ini posterior. Jadi sekarang malah berkembangnya adalah trennya hanya dengan posterior saja cukup, gitu. Melakukan koreksi deformitas dengan posterior. Melakukan evakuasi abses di anterior itu dari posterior juga bisa. Melakukan anterior support dengan anterior cushion di anterior itu juga dari posterior cukup. Gitu. Nah, jadi bisa dilakukan dengan posterior saja. Nah, kemudian kalau sudah terjadi deformitas yang berat, tentu yang kita lakukan adalah melakukan osteotomi. Ada beberapa teknik osteotomi yang dilakukan, mulai dari ponti yang sederhana sampai melakukan VCR. Ya, VCR itu vertebral column resection. Ya. Dari mulai daerah torakolumbal sampai daerah cervicotorakal. Nah, ini kalau di cervicotorakal ini kita rodnya 2 rod namanya ya. Rod yang diameter 5,5 dengan rod yang diameter 2,5. Gitu. Jadi sangat beda nih untuk daerah cervical dan torakal. Nah, ini satu lagi menjadi beberapa yang harus dipahami ya, bahwa pemberian OAT itu tetap sama, tidak pernah beda. Jadi ada yang mengatakan wah, pemberian OAT pada smolitis TB beda gitu. Tidak, tetap dia berpatokan kepada WHO. Ada first line, ada second line, sampai yang nomor 5 ini ya. Nah, yang biasa yang kita lakukan ya di first line saja dulu. Ya. Nanti ada berapa kasus ya. Tapi belum sampai 10 kasus smolitis TB itu sampai resisten pada first line. Ya, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, tambutol. Nah, ini yang 4 ini yang paling sering ya. Streptomycin sudah kita tinggalkan, tidak ada injeksi streptomycin lagi. Nah, kemudian dosisnya harus tahu. Ya, isoniazid itu 10 sampai 20, rifampicin itu 10 sampai 20, pyrazinamide 20-40 mg per kilo berat badan, tambutol 15 sampai 25. Ini harus hafal. Jangan sampai ada PPDS yang tidak tahu resep. Berapa sih resep ini TB? Wah, ini sedih sekali kalau mendengar ada yang menanyakan ke seniornya dosisnya berapa gitu ya. Karena semua di bedah kasusnya kan banyak, semua divisi di bedah ini pasti ketemu smolitis TB. Ya. Peritoneal TB, limfadenitis TB, semuanya dengan TB. Jadi harus menjadi mendarah daging ini masalah dosis. Dan sekarang di puskesmas itu pun ya ada paket-paketnya. Ada yang 4 FDC, yang 4-4-nya diberikan, ada yang 2 FDC. Harus tahu yang warnanya merah yang 4 FDC, yang kuning 2 FDC. Kalau dia bawa, Bu, obatnya mana? Lihatinnya merah, paket dari puskesmas itu. Wah, itu 4 FDC itu awal itu, guys ya. Nah, kemudian juga harus tahu sediaannya. Ketika tahu ini dosisnya berapa, sediaan juga harus tahu. Bahwa misalnya seperti ini, isoniazid INH itu ada sediaannya yang 100 mg dan ada 300 mg. Jangan sampai nanti dihitung-hitung ini di 225 gitu. Diresepkanlah 225. Orang apotekernya bingung, AA-nya bingung. Ya, berapa ini gitu. Nah, jadi harus paham ya dalam memberikan resep, sediaannya, dosisnya berapa, kemudian sediaannya apa saja. Ini contohnya isoniazid. Kemudian etambutol. Nah, sediaannya berapa? Harus tahu. Tambutol itu sediaannya 500 mg. Kalau kita berikan 1000 mg ya 2 tablet ya. Nah, kemudian pyrazinamide 500 mg. Nah, kalau rifampicin berapa sediaannya? 450. Jadi sediaannya itu yang harus kita ketahui ya. Sehingga presepannya adekuat. Maka jangan sampai terjadinya resisten OAT itu karena pemberiannya tidak adekuat. Ya. Itu harus dipahami. Nah, saya rasa cukup. Mudah-mudahan dengan berikutnya diskusi lebih banyak kita bicarakan.
Demikian, Jeff. Ya, terima kasih Pak atas kuliahnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin ada dari rekan-rekan residen yang pernah menemukan kasus spondilitis TB atau yang masih ragu mungkin. Dr. Gifari. Ya, silakan Dr. Isan. Ya, terima kasih Dr. Gifari. Izin bertanya Dr. Roni. Kasus spondilitis TB ini sangat menarik sekali karena kita lumayan cukup sering menemukan kasusnya di poliklinik. Jadi kita selalu mendapatkan kasus spondilitis TB ini biasanya setelah ada gejala seperti gangguan motorik ataupun sensorik pada pasien misalnya. Jadi apakah ada cara lain untuk mendeteksi spondilitis TB lebih awal, misal pada pasien-pasien yang mengalami TB paru, supaya kita untuk lebih cepat mendapatkan kasus awal spondilitis TB, apakah setiap pasien TB paru kita harus juga cari gitu. Apakah ada juga spondilitis TB pada pasien ini sehingga pada tahap-tahap grade yang lebih ringan kita dapat melakukan sebagai bedah umum ya Dok, kita dapat melakukan terapi konservatif saja tanpa sampai melakukan tindakan operatif terhadap pasien. Mungkin ada trik and tipsnya Dok. Terima kasih Dok. Ya jadi apakah semua pada TB torak akan sampai ke tulang belakangnya? Enggak juga, ya. Jadi hanya 10% lah kali, ya 10-15% TB spondilitis TB itu asalnya dari TB paru, 10%, jadi sedikit, ya. Dan dari beberapa kasus-kasus yang kita dapatkan, ya rata-rata tidak pernah, jarang juga dengan TB torak, ya kalaupun ada. Dan biasanya itu pada anak-anak malah ya, TB torak juga dengan spondilitis TB. Orang dewasa kita konsulkan ke paru, tujuan kita konsul ke paru itu supaya pemberian OAT-nya standar gitu. Ya, supaya dia yang memfollow up pemberian OAT dengan baik gitu ya. Tapi ternyata di paru itu standarnya adalah diperiksalah sputum, sedangkan pasiennya tidak, dahaknya tidak ada gitu. Ya, hanya ketemu negatif dikembalikan kita. Negatif tidak ada indikasi pemberian OAT gitu. Padahal kita sudah mendiagnosa ini adalah spondilitis TB gitu ya. Nah, jadi kadang makanya ya sudahlah kita saja yang memberikan OAT. Nah, harus paham gitu ya dalam pemberian OAT. Nah, kapan kita tahu bahwa pada awal-awal ini spondilitis TB? Ciri khas spondilitis TB ini memang banyak ya. Dia bisa menganalisanya banyak ya. Nyeri yang paling sering itu kan nyeri, dan demamnya ini nggak begitu khas juga demam. Nah, tapi nyeri pada punggung, kemudian adanya kalau yang klasik nih ada penurunan berat badan, keringat di malam hari, dia kondisi ruangannya dingin tapi keringat juga tuh terus, ya, berat badan turun. Nah, itu bisa kita curigai ada suatu gejala-gejala spondilitis TB gitu ya, dengan nyeri pinggang yang terjadi. Tapi ingat, nyeri pinggang ini juga punya gejala sampah juga. Ya. Gejala sampah ini maksudnya bisa semuanya saja, ya macam-macam manifestasi nyeri pinggang ini. Bisa karena ototnya, bisa karena sendinya, ligamennya, diskusnya. Jadi kalau sudah dia dulu seorang atlet gitu ya, udah mulai umurnya 50 tahun, udah mulainya sakit-sakit pinggang, itu bisa karena repetitif trauma, repetitif tekanan yang terus-menerus juga bisa menyebabkan nyeri. Jadi masalah nyeri pinggang ini tidak langsung bahwa ini spondilitis TB juga. Jadi memang pemeriksaannya
memang harus dengan pemeriksaan yang lebih superior gitu. Ya awal-awal kalau dan curiga kita memang ada smoothie TB, ya kita melaksanakan plain X-ray, tidak ada destruksi, tapi kelihatan adanya titik-titik sumber di situ. Nah, untuk melihatnya malah ada beberapa jurnal mengatakan dengan bone scan, ya, bone scan, sama dengan osteomyelitis, ya, osteomyelitis dilihat dia cuma sedikit, nah itu ada namanya Brody abscess ya di tulang panjang, titik saja baru, titik bulat gitu ya. Nah ini ada pun awal dari spondylitis TB, awal dari osteomyelitis. Demikian juga kalau spondylitis, ya ada hotspot, ya kecurigaan kita malignan sudah tersingkir, tapi ada spot di situ. Nah, itu bisa saja menunjukkan suatu adanya awal dari suatu spondylitis TB. Jadi memang untuk menunjukkan bahwa ini mengarah kuat spondylitis TB memang tidak bisa sekilas saja kita pantau. Ya, kita ini curiga, ini langsung kita beri itu tidak juga. Ya, ada beberapa kriteria yang harus kita tegakkan dulu dari klinis, dari penunjang laboratorium dan X-ray sampai melakukan MRI. Itu dan tindakan yang dilakukan ya walaupun nanti menjadi seorang dokter bedah umum, spondylitis TB ini kan yang lebih banyak itu terjadinya abses yang besar. Setiap ketemu abses lakukanlah evakuasi abses. Ya, untuk lumbotomi itu sudah kompetensinya sudah bedah umum ya. Lumbotomi keluarkan, ya, apalagi kalau destruksinya tidak banyak, nah, itu bisa kita lakukan pemasangan body jacket tadi. Ya, tuh, San. Ya, baik dok. Terima kasih banyak dok. Ya, terima kasih banyak Dr. Ihsan atas pertanyaannya. Dr. Gifari, izin bertanya. Ya, silakan Dr. Mary. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok. Tadi sudah dijelaskan untuk indikasi operasi terhadap pasien spondylitis TB ini salah satunya adalah apabila pasien tidak respon dengan medikamentosa. Yang ingin saya tanyakan, apabila kita menemui pasien yang dengan gejala ringan awalnya tidak ditemui adanya defisit neurologi dan kita sudah berikan terapi, misalnya terapi OAT-nya sudah berjalan dalam 3 bulan. Namun selama 3 bulan itu jika terjadi defisit neurologis, apakah bisa kita langsung lakukan rujuk untuk melakukan tindakan operatif atau kita selesaikan dulu pengobatannya, dok? Ya, setelah diberikan OAT, ya kita follow up ya. Follow up-nya tidak langsung kita harus follow up per bulan kasih perubahan. Jadi kita follow up itu biasanya mau follow up-nya dengan kalau dia nyeri pinggang, X-ray ya. X-ray-nya gimana perkembangannya? Awalnya tidak ada apa-apa, tapi kalau dalam perkembangan 2 bulan ke depan, mulai ada titik-titik destruksi. Nah, itu sudah mulai ada penambahan kasus semakin berat. Ya. Kemudian kita periksa laboratorium LED CRP-nya. LED-nya malah meningkat, bukannya matangnya turun. CRP-nya masih positif terus kan. CRP-nya ada 2 ya, ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, biasanya kalau di M Jamil itu hanya kualitatif ya, positif negatif. Jadi kalau saya bisa minta pasien di beberapa laboratorium bisa minta kuantitatif ya. Kalau kuantitatif jelas angkanya. Nah, kalau follow up seperti itu kita lakukan tidak ada respon, tanda itu menandakan kegagalan atau tidak adekuat dalam pemberian tidak respon dengan pemberian OAT. Kemudian apalagi dengan nyerinya yang bertambah, ya, nyeri yang bertambah, apalagi sudah terjadi defisit neurologis. Ya, tapi harus ingat juga apa definisi neurologis karena spondylitis TB yang terjadi atau ada faktor lain, atau ada pernah trauma, atau ada kecurigaan suatu malignan. Maka tadi spondylitis TB ini seluruh muka, bisa wajahnya kayak malignan tapi dengan TB. Bisa juga TB tapi malignan. Nah, makanya harus hati-hati. Ya, kalau udah seperti itu, ya itu harus dirujuk ke fasilitas yang memadai. Demikian, Mer. Baik dok, terima kasih banyak dok. Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Mary. Mungkin ada pertanyaan dari
rekan residen yang lain. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan Dr. Vandra. Izin bertanya, Dok. Setelah dilakukan tindakan operasi pada pasien spondilitis TB kan biasanya tetap kita lanjutkan pemberian OAT-nya, Dok. Kan pasien datang biasanya kontrol ke poli. Ya. Kan spondilitis TB ini termasuk TB ekstra paru yang pengobatannya minimal kan 9 bulan, bahkan bisa bertambah. Bagaimana kriteria kita menyatakan ini udah cukup pengobatannya di poli atau ini perlu ditambah OAT-nya gitu, Dok? Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih, Dok. Oke, langsung jawab ya. Yep. Silakan, Pak. Ya. Jadi memfollow up pasien dengan setelah dilakukan tindakan, kemudian pemberian OAT, ya sama, follow up-nya harus ada indikasi bahwa dia ini ada respon atau tidak gitu ya. Maka indikasi kita adalah secara klinis dan secara penunjang. Penunjang itu dari laboratorium dan X-ray ya. TB spondilitis TB extrapulmonary, pemberian OAT-nya sama, ya, obatnya juga sama, ya, dengan obat-obat yang di first line tadi. Nah, follow up-nya apa yang kita lakukan nih? Pertama, masalah nyerinya, ya, nyerinya berkurang atau tidak. Kalau dia nyerinya berkurang itu satu indikasi, satu petanda bahwa mulai terjadi fusi. Ya, yang kita lakukan dekompresi stabilisasi kan fusi. Kita pasang pedicle screw, terjadilah penyatuan. Ya, awalnya bersegmen-segmen, itu kita satukan di bagian yang kita pasang screw tadi. Disatukan ya, kayak batang besi harusnya kita. Nah, jadi itu fusi. Jadi nyerinya berkurang, tanda batangnya ini terbentuk dengan baik. Itu nyerinya bisa berkurang. Kemudian secara penunjang kita lihat di X-ray-nya, tumbuh. Yang paling sering, yang mudah kita lihat itu di posterolateral, bagian dari X-ray dari bagian tulang belakang tadi ya, kan thoracolumbar, di bagian posterolateralnya itu terbentuk seperti kalus, seperti fusi ya. Ya itu awalnya terbentuk. Nah kalau udah lama-lama nanti di bagian korpusnya itu juga semakin padat, seperti penyatuan. Nah, itu secara klinis dari X-ray. Kemudian dari laboratorium kita periksa sudah mulai mendekati normal, menurun ke normal. Nah, ketika sudah sampai sebenarnya 6 bulan tercapai itu karena kita stop saja, ya. Nah, tapi rata-rata kan jarang juga yang pasien dengan spondilitis TB itu selesai di 6 bulan. Biasanya masih tinggi LED-nya, nyerinya masih ada, maksudnya kita perpanjang lah di sampai 9 bulan, malah sampai ke 1 tahun. Dan jarang juga kita lebih dari 1 tahun. Kalaupun udah 1 tahun, LED masih meningkat, mungkin ada faktor-faktor lain. Tetap kita stop saja, nanti kita follow up, kita observasi. Ternyata harus kita curiga juga ada residif gitu ya. Ada beberapa kasus yang kita temui, ternyata dengan sudah operasi, tetap saja ada risiko terjadinya residif. Ya. Demikian. Udah. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Vandra atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari rekan residen yang ingin bertanya mengenai kasus spondilitis TB ini. Izin Dr. Givari. Ya, silakan Dr. Diki. Ya, Dok, izin nanya Dr. Roni. Pada tata laksana konservatif tadi dengan OAT dan OAINS untuk analgetiknya, Dok. Seperti yang kita ketahui di kasus bedah umum sering terjadi laporan dengan perforasi gaster karena pemberian NSAID yang dalam jangka waktu yang panjang, Dok. Kiranya ada tidak saran untuk pemberian NSAID yang aman yang diberikan pada pasien-pasien konservatif pada spondilitis TB, Dok? Terima kasih, Dok. Ya. Jadi itu memang menjadi dilema kita ya. Pasien dengan pain, dengan nyeri, kita beri NSAID. NSAID yang ada di poli itu hanya paracetamol, natrium diklofenak, meloxicam saja tidak dapat. Ya. Kalau MST hanya pada kasus
malignan, jadi sangat terbatas, ya, karena formularium rumah sakit itu. Nah, jika pasien datang, pemberian NSAID-nya hanya itu saja, ya, maka harus kita barengi juga dengan pemberian beta blocker untuk untuk lambungnya, ya. Ada istilah kalau PPI apa namanya itu kalau lansoprazol, Proton pump inhibitor, Dok. ya, proton inhibitor itu dengan lansoprazol atau ranitidin, tetap saja lama-lama risiko terjadinya kebocoran lambung atau dudulungnya tinggi. Tapi kalau pasien-pasien muda sih aman, ya. Yang paling berat itu pada pasien-pasien usia tua, ya. Nah, maka pemberian paracetamol lebih aman sebenarnya. Maka lebih sering kita berikan kalau sudah dia dengan chronic pain, berikan saja paracetamol, itu lebih aman. Nah, tapi kalau dengan nyeri yang lebih berat, tapi eterokoksib dapat sekarang, ya. Eterokoksib atau selekoksib bisa diberikan, Pak. bisa, ya? Bisa. Ya, jadi bisa saja itu menjadi variasi dari pemberian painkiller kita. Itu, Ki. Dok, terima kasih, Dok. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Diki. Mungkin ada lagi rekan residen yang tertarik untuk bertanya mengenai kasus spondylitis TB ini. Mungkin dari saya sendiri, Pak. Jadi terakhir kita pernah dapat kasus abses di lumbal pada anak-anak curiga dari spondylitis TB-nya. Nah, jadi untuk mobilisasi anaknya kan sudah bisa berjalan begitu. Nah, untuk follow up-nya nanti kapan kita butuh untuk tindakan operatif begitu, Pak? Ya, berapa ya, seminggu kemarin kita punya kasus anak umur 4 tahun, ya, Pak. Tahun destruksi tulang belakang, sudah ada gibus, kemudian abses yang besar, ya. Kemudian riwayatnya pasien bisa jalan, bisa lari, bermain seperti anak-anak biasa, gitu. Tanda dengan dia berlari itu tulangnya kuat, ya kan? Kalau dia terjadi kelemahan, pasti dia tidur aja di bed, di tempat tidur saja dia. Tanda memang destruksinya lagi aktif-aktifnya. Tapi sekarang dia bisa kuat jalan, berlari. Maka keputusan kemarin itu hanya evakuasi abses saja. Apa alasannya? Ya karena dia anak-anak 4 tahun. Yang kita pasang adalah melakukan kalau dilakukan koreksi tergibus yang terjadi, tentu distabilisasi. Pemasangan stabilisasi, komplikasi berikutnya adalah pada anak-anak itu terjadi crankshank fenomen. Jadi anterior yang kita fiksasi kan di posterior, ya. Kita koreksi, kita pasang pedicule screw di posterior, tapi anteriornya dia akan tumbuh. Akan tumbuh, terjadilah crankshank. Crankshank itu badannya, ya, anteriornya tegak gitu. Jadi bisa saja di lumbal itu hiperlordotik nanti. Ya, hiperlordotik karena korpusnya tumbuh terus, karena masih tumbuh dia, cepat-cepatnya tumbuh. Maka kalau bisa kita cegah untuk lakukan fusi, kita cegah dulu. Tapi kalau kemarin itu terjadi defisit neurologis, kelemahan, kelumpuhan, ya mau atau mau memang harus kita lakukan stabilisasi. Gitu. Jadi patokan gitu aja. Nah, maka kemarin diedukasi ke keluarga, kalau ada apa-apa, kalau pasiennya tiba-tiba tidak bisa jalan, lemah, segera saja dibawa ke rumah sakit. Yang jelas absesnya sudah kita evakuasi, pemberian OAT kita berikan sehingga TB-nya itu bisa diatasi, gitu ya. Kemudian ada pilihan kemarin dipasang body jacket tidak, gitu ya. Kemudian setelah dianalisa kembali,
pasiennya dengan anak-anak masih lasak-lasaknya dia bisa berjalan, berlari, hanya sebentar itu body jacketnya mungkin bisa kita pasang. Itu dia nggak nyaman, tidak apa namanya, rewel pasti dengan dipasang, jadi kita biarkan saja. Itu analisanya ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan residen. Dr. Fajar mungkin ingin bertanya. Ya, izin bertanya dok, pada kasus spondilitis TB tersebut, apabila telah terjadi defisit neurologis atau defisit pada gangguan sensorik motorik tersebut, dok, apakah ada tata laksana atau rehabilitasi medik yang akan kita lakukan pada pasien-pasien pos pengobatan TB tersebut, dok, dengan OAT tersebut, dok? Ya, masalah rehabilitasi yang tentu dikondisikan kepada pasien itu sendiri. Kalau dia hanya abses, dievakuasi, ya, sebelumnya bisa jalan, ya sebenarnya sudah tidak ada masalah. Kita pemberian OAT, dia bisa melaksanakan aktivitas seperti semula. Biasanya kalau sudah difiksasi seperti itu, anjuran kita adalah kalau aktivitas sehari-hari itu tidak boleh memungkuk-mungkuk di toilet, dia tidak boleh toilet yang jongkok, harus toilet duduk. Ya. Jadi itu mengurangi beban pada fiksasi yang kita lakukan. Biasa kita beri waktu itu sampai 1 bulan ya. Bisa ada kalau 1 bulan, biasa sudah seperti normal dia kembali. Tapi kalau seperti TB dengan defisit neurologis, kelemahan, malah sampai kelumpuhan, ini yang perlu kita rehabilitasi medik, ya. Dikembalikan fungsinya. Kalau spondilitis TB ketemu dengan defisit neurologis, misalnya Frankelnya absen itu, ya, 0 sama sekali motoriknya, dengan TB, saya sangat pede, ya, sangat pede menyatakan bahwa perkembangannya lebih baik dibandingkan kalau dia malignan, dibandingkan kalau dia trauma. Ya, kenapa seperti itu? Karena TB itu tidak merusak pembuluh darah, tidak mengiskemikkan pembuluh darah. Nah, tapi kalau pada malignan, pada trauma, dia pembuluh darahnya iskemik, jadi supply yang sangat terganggu. Nah, TB itu tidak mengganggu. Kita evakuasi, kita koreksi, kanal kita kembalikan posisinya, bagian yang menekan pada kanal spinalis itu kita bebaskan. Ya. Nah, itu dari 0 itu bisa jadi 5. Bisa 5. Jadi bisa dari lumpuh total, bisa dia jalan. Nah, itu udah berapa kali dan rata-rata lebih dari 80% dengan kelumpuhan itu bisa kembali jalan seperti semula. Tapi tetap saja kan dari 80 itu kan ada 20%. Tetap saja ada risiko permanen, ya, tergantung dengan kondisinya. Maka rehabilitasinya itu banyak yang kita lakukan, mulai dari passive exercise sampai active exercise. Kalau pasif itu kita menggerakkan sendiri, aktif exercise itu ya mereka sudah mulai melakukan aktivitas range of motion yang sedikit demi sedikit ditambah dengan aktif dari pasien itu sendiri. Gitu ya. Kemudian di awal-awal ya pakai alat bantu di kursi roda, pakai walker, pakai crutch, itu dalam bentuk rehabilitasinya ya. Itu aja. Baik dok, terima kasih dok. Ya, terima kasih Dr. Fajar atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang tertarik untuk bertanya? Dipersilahkan. Izin dok, Pepi dok. Silakan Dr. Pepi. Kan kalau datangnya pada fase-fase awal ya dok, mungkin tujuannya untuk dekompresi, untuk diberi demam, dan harapannya outcome-nya tentu akan lebih baik dengan tidak adanya defisit neurologis. Tapi kalau datangnya sudah lambat, sudah ada defisit neurologis, bagaimana ya dok? Kan kalau kita sering ketemunya di bangsal,
kita selalu edukasi bahwa pasien bahwa ini tujuannya untuk menyelamatkan, untuk life saving daripada kembalinya aktivitas motorik pasien. Itu bagaimana ya dok menyampaikan kepada pasiennya? Kan kadang pasien punya harapan besar kalau setelah dioperasi dia bisa jalan kembali gitu dok. Tadi kan dokter Roni cepat menyinggung kalau motoriknya ada yang dari 0 bisa jadi 5 lagi. Itu gimana ya dok dalam edukasi pasiennya dok? Ya, jadi interaksi kita dengan pasien ya. Jadi kadang ada yang rata-rata ini yang terjadi divisi neurologis. Tidak juga kita melakukan memberikan pil macan, tidak juga memberi harapan yang luas gitu. Maksudnya adalah Pak ini permanennya lumpuh total nih Pak, nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu pil macan. Takut ya langsung drop ya kan. Jadi ada sesuatu yang harus kita sampaikan dengan baik, pasiennya paham, edukasinya bagus, jadi dia bisa bertahan. Yang kita berikan itu adalah motivasi ke pasien. Dengan dia lumpuh, banyak kok yang orang dengan kursi roda beraktivitas, berkarya, walaupun nanti Bapak kelemahannya permanen. Tapi ada juga yang kita operasi, perbaikannya ada. Nah, jadi kita perlu ada waktu. Jadi menyampaikannya itu dengan baik. Nah, makanya tadi saya di alas tadi bahwa pada spondylitis TB prognosisnya lebih baik dari malignan dan trauma. Dia jatuh dari ketinggian, lumpuh total 0. Nah, itu biasa sama sekali tidak disinggung bahwa akan bisa seperti semula, bisa jalan kembali. Ya, jadi yang kita beri harapannya itu adalah Bapak bisa duduk di kursi roda dengan nyaman. Gitu ya. Kalau kita tidak operasi, diduduk saja itu susah, apalagi dengan bed rest yang lama seperti itu. Akan tergantung kan dengan keluarga. Keluarga kalau keluarganya cukup intens ya tidak ada masalah. Tapi kalau keluarga sudah begitu lama merawat, itu ada juga rasa tidak nyaman bagi keluarga yang merawatnya, gitu kan. Nah, jadi harus didiskusikan itu dengan baik ke pasien. Memberikan harapan, wah Bapak ini bisa jalan. Nah, tidak juga gitu. Ya, Bapak ini kalau kita operasi bisa jalan. Tidak juga. Jadi caranya gimana? Bahwa ini yang kita lakukan adalah melakukan dekompresi. Jepitan yang terjadi kita bebaskan. Nah, apakah jepitan yang terjadi sebelumnya merusak saraf itu bisa kembali seperti normal? Itu perlu waktu. Ya kan, perlu evaluasi. Bisa saja dia permanen, bisa perbaikan di 25%, 50%, bisa juga di 100%. Nah, tentu ada proses yang dilewati. Nah, proses dilewati perlu kesabaran dan kemauan. Kalau bapaknya, ibu putus asa, nah ini tidak akan membawa perubahan dengan baik, gitu kan. Nah, jadi harus semangat. Gitu. Nah, dia ada perkumpulan orang-orang cacat, perkumpulan orang-orang dengan kursi roda. Nah, sama-sama kita berkarya, Bu. Jadi ada nanti kita sambungkan dengan. Nah, di rehabilitasi medik itu ya, dokter Riri itu banyak gitu. Ya. Riri banyak karena interaksi beliau dengan orang-orang yang kelumpuhan itu banyak. Maka disitulah tempatkan pasien-pasien yang dengan kelumpuhan permanen tadi. Jangan semakin kita beri dia down nih, makin dia frustasi. Ya, Bapak ini kan permanen di kursi roda ini. Nah, jadi beri harapan yang baik lah. Itu anjuran saya, Pepi. Terima kasih dok. Jelas ya, Dokter Pepi. Mungkin ada lagi yang masih ingin bertanya dari rekan-rekan residen mengenai kasus spondylitis TB ataupun yang pernah memiliki pengalaman sebelumnya. Izin bertanya dok. Silakan Iya, Dokter Aulia. Pengalaman dok waktu ortopedi sama dokter dulu pernah ada nama pasien Rafiza itu dok, di anak kita operasi dulu dok. Mungkin kita ikuti dari motoriknya itu 1, bisa jadi pas terakhir ketemu keluarganya pasien itu sudah bisa jalan kata pasien gitu dok. Itu
Dia padahal spondilitis TB-nya di level cervical 7. Itu apakah bagaimana ya dok? Kenapa kok bisa pasien trauma dengan faset joint dislokasi sedikit aja pasien lumpuh total, sementara pada pasien TB spondilitis TB ini bisa regenerasi apanya tuh baiknya sangat memberikan harapan yang baik gitu dok. Apakah karena TB ini proses kronis atau karena trauma akut atau bagaimana dok kira-kira dok? Terima kasih dok. Ya Givari galak-galak ya. Ini opo atau enggak kan ya? Ya jadi aneh ya. Jadi seperti tadi saya bilangin bahwa seperti TB itu ketika diagnosa kita tegakkan, apalagi dengan defisit neurologis yang berat, itu adalah yang mungkin tidak perlu kita sampaikan ke pasien. Ya, mungkin ada secercah harapan gitu ya, bahwa ini akan baik. Secara ilmiahnya, tadi sudah pernah disinggungnya tadi bahwa pada spondilitis TB dia destruksi kan, ada serpian-serpian korpus, kemudian abses. Itu tidak sampai menyebabkan terjadinya iskemik pada pembuluh darah yang masuk untuk mensuplai spinal cord, medula spinalis itu. Ya, terjadinya kelumpuhan karena tekanan saja, menekan. Tapi ketika sudah kita bebaskan, dia kembali lagi aliran darahnya supply dengan baik. Itu. Jadi walaupun di cervical tadi kan, di cervical tekanan hebat, kelumpuhan total, tiba-tiba dalam perkembangan kita follow up, dia bisa jalan. Jadi bisa saja. Itu. Jadi secara detailnya apa yang terjadi, padahal ini udah lama juga nih kan, kelumpuhan udah lama. Iya dok. Lama, tapi perkembangannya intinya adalah dekompresi yang adekuat tadi. Tekanan yang terjadi di sekitar dia kita bebaskan, fiksasi yang kita pasang juga kokoh. Kalau tidak kokoh, goyang-goyang juga ya, enggak juga adekuat ya. Itu berapa kuncinya itu? Kuncinya di iskemik itu ya dok ya? Nah iya, iskemik itu. Jadi tidak menyebabkan pembuluh darah yang rusak permanen. Yang terjadi kan pada malignan itu kan malignan dimakan ya di korpus metastasis bone disease atau primer di situ ya. Bisa primer di situ tuh bisa osteosarkom bisa di situ, kondrosarkom bisa di situ. Ya, menekan, ada giant cell tumor bisa ditekannya, dimakannya pembuluh darahnya, dikelilinginya spinal cord itu. Enggak juga pernah masuk ke medula spinalis itu tumor itu enggak juga. Jadi dikelilinginya, diikatnya gitu kan, dikepitnya. Jadi kelumpuhannya. Pada spondilitis TB dia keliling juga, tapi kan abses yang lebih banyak, cairan. Ya, cairan. Mungkin kalau perlu nanti ada penelitian juga tuh. Ada satu cairan yang menekan, ada satu yang dilakukan seperti dia dengan trauma, dipukul, apa yang terjadi ya. Makasih dok. Dan ada juga kasusnya itu dia umur masih muda 15 tahun ya. Dia SMA lah ya. SMA kita operasi dengan kelumpuhan yang total, operasi baik lagi nih. Terus follow up terus tuh. Follow up datang kalau ingin ketemu saya dia cari di Siti Rahmah. Ya, jadi satu kenangan yang luar biasa dia rasakan, yang merasakan lumpuh. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Aulia. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan atau masih ragu mengenai kasus spondilitis TB ini? Di Ardif lama kulitnya. Iya, Ra. Mungkin tidak ada lagi tambahan, Pak. Oke, cukup. Ya, mungkin kita cukupkan saja
Sepertinya nggak ada konsulen lain yang masuk ini Pak. Ya. Ya, kita tutup saja Pak. Terima kasih atas kuliah subuhnya dan diskusinya. Kemudian terima kasih juga pada rekan-rekan residen yang sudah berkesempatan hadir dalam kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, izin ya. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih, Dok.